Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Oke. Hari ini bahasan kita adalah unboxing. Oke. Kita akan unboxing. Judulnya tak gendong kemana-mana. Ini judul apa ini? Judul lagu. Judul lagunya Mbah Surip. Iya, almarhum Mbah Surip. Iya, almarhum Mbah Surip. Oke, ini apa ini? Anak indigo tak gendong kemana-mana. Iya. Unboxing anak indigo. Ya. Ini selanjutan ya, seperti anak indigo yang sudah kita bahas di depan. Kali ini ada anak indigo yang khusus atau yang khas juga yang pernah kita tangani. Jadi gejalanya dulu ya, saya sampaikan cerita tentang anak indigo ini, yaitu ketika dia berada di kelas, ketika bermain, dan ketika juga ada di tempat-tempat umum seperti lapangan dan seterusnya. Yang sangat terlihat itu yang kita sudah lakukan observasi itu adalah ketika dia belajar di kelas. Ketika belajar di kelas, guru menjelaskan, dia sering sekali untuk berbicara sendiri, ngobrol sendiri. Nah, terus juga ketika bermain di jam istirahat, dia suka istilahnya menyendiri. Jadi anak ini sukanya sering dan selalu menyendiri. Jadi kemana-mana mesti menghindar teman-temannya. Jadi kalau ada temannya ngajak bermain, dia nggak mau, dia ke lain tempat seperti itu. Terus kemudian karena ini kejadiannya sering, akhirnya diinformasikan oleh pihak wali kelas ke kita. Kemudian kita akhirnya mengecek dan melakukan observasi perihal tentang kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi. Jadi anaknya suka menyendiri. Ya, awalnya seperti nggak itu. Mau bermain dengan teman-teman. Ngobrol sendiri, terus kemudian nanti kalau di kelas dijelaskan gurunya juga sama. Itu kenapa anaknya kok bisa suka seperti itu? Itu apa hubungannya dengan tak gendong? Iya, jadi ketika kejadian itu sudah ramai dan teman-temannya pada takut, kemudian gurunya juga bingung, akhirnya kita melakukan yang namanya observasi ya, observasi psikologis terhadap kejadian ini dan juga terhadap anak tersebut. Ya, kita undang orang tuanya, kita undang keluarganya dan seterusnya. Dari hasil observasi itu kita temukan setelah wawancara dengan anak yang bersangkutan, ternyata dia menyendiri karena ada teman yang suka ngajak dia bermain, dan teman ini sukanya adalah minta digendong. Jadi dia punya teman perempuan yang itu suka digendong. Jadi kalau di kelas imajinatif. Ya, bisa teman imajinatif, bisa jin atau setan atau sebagainya ya. Pokoknya intinya teman ini nggak terlihat oleh teman yang lainnya. Jadi dia minta digendong. Ketika di lapangan minta digendong. Ketika di kelas dia minta ngobrol sendiri, minta digendong. Jadi anak ini sehari-hari di sekolahan itu ternyata alasannya itu karena itu tadi yang bersangkutan menyampaikan bahwa ini ada teman yang minta digendong seperti itu. Apa nggak capek anak itu? Nah, itu tadi sebetulnya anak ini menyampaikan dia capek kalau kemana-mana harus menggendong temannya tersebut, tapi karena temannya suka, akhirnya anak ini rela berkorban untuk menggendong temannya itu. Gitu. Kasihan. Iya, kasihan, makanya Saya pernah kita lihat bantu film Jepang itu yang gendong ternyata ada jinnya banyak itu ya, ditimbang sampai beratnya ratusan kilo. Nah itu seperti itu mungkin ya. Iya, kurang lebih seperti itulah. Terus gimana waktu itu Abi untuk penanganannya atau solusinya? Iya, jadi tadi saya sampaikan observasi ke anak tersebut, juga observasi ke keluarga ya. Jadi ada ayah, ibu, ada mbak yang tinggal satu rumah seperti itu. Dan kemudian saya observasi anaknya, saya visualisasikan. Jadi kita menggunakan teknik dengan proyeksi ya, menggambar. Jadi apa yang dilihat anak itu saya visualisasikan, saya suruh menggambar anaknya.
gambar apa saja. Ternyata temennya itu banyak, jadi satu itu temennya, nanti ada kakeknya, ada ibunya, ada saudaranya, jadi ternyata satu keluarga. Minta gendong semua? Enggak, ya cuma satu toh. Itu satu keluarga. Terus kemudian saya tanyakan, loh ini di mana semua? Ternyata tempatnya itu di lantai 2, di WC perempuan di pojok sungai itu ada pohon, itu pohonnya tinggi sampai di lantai 2. Ternyata tempat tinggalnya ada di situ, keluarganya itu. Jadi kalau pulang ke situ ngantarkan, nanti kalau dia pulang ya pulang ke rumah. Jadi istilahnya nggak ikut, ya, nggak ikut ke rumah. Ya, jadi ketika di sekolah baru ikut. Ya seperti itu. Ya. Terus terapi apa lagi supaya jinnya ini tadi nggak ikut terus, nggak minta gendong terus, kan kasihan. Ya, jadi ternyata setelah saya observasi ayah dan ibunya, saya belum menemukan. Nah, yang saya temukan itu ketika saya observasi kakaknya. Jadi kakak ini ternyata sangat suka di rumah itu melihat film-film horor, genre film horor. Karena kakaknya ini sudah istilahnya mahasiswa ya, adiknya ini masih SD kelas 3 saat itu ya. Jadi kakaknya ini suka sekali. Kakaknya nggak ada masalah, adiknya ini yang bermasalah. Ya, kemudian saya tanyakan ya jenis-jenis saudaranya itu seperti apa lewat gambar itu. Saya cocokkan dengan genre film horor tersebut. Dan alhamdulillah ketemu nama filmnya yaitu Hantu Ambulans namanya. Iya, akhirnya saya pulang ke rumah, sewa CD-nya, waktu itu masih CD ya, belum seperti sekarang. Yang Susana itu ya. Akhirnya saya pelajari mulai awal, tengah sampai akhir film tersebut bagaimana ceritanya, seperti itu. Nah, saat itu ketika saya setel di rumah kan kamu ketakutan, Bi nonton apa? Jadi saya sebetulnya sedang lagi mengobservasi atau menangani anak yang sedang ketakutan, yang disebut orang-orang di sekitar mereka ya ini anak indigo, bisa lihat seperti ini seperti itu. Setelah saya observasi, saya tahu jalan ceritanya. Kemudian memang itu satu keluarga, jadi meninggal ya kan, kemudian dibawa ambulan, tapi ambulannya juga kecelakaan lagi. Jadi akhirnya meninggallah semua keluarganya di dalam ambulan itu. Jadi ini namanya hantu ambulan. Jadi penuh dengan perban, ya, seperti yang digambarnya dia itu. Anak ini gambar kan, ya gambarnya anak-anak, tapi ya kelihatan penuh dengan luka-luka seperti itu. Dan semuanya skenario-nya atau ceritanya ada kemiripan. Jadi apa yang dilihat di film ya dengan apa yang dia alami di sekolah itu. Seperti itu. Terus bisa sembuhnya? Nah, terus kemudian setelah saya mengetahui jalan pikiran dari cerita ini, ya kan, kemudian saya juga tanyakan ke kakaknya, ternyata benar, adiknya seringkali kalau malam masuk ke kamar kakaknya untuk melihat sama-sama. Untuk kakaknya nggak ada masalah, tapi untuk adiknya ini ada masalah. Kemudian akhirnya saya berusaha memvisualisasikan, jadi seolah-olah saya melihat teman yang dia gendong itu. Jadi saya berusaha untuk memahami apa yang dialami anak ini. Jadi saya pura-pura. Iya, saya seperti bisa melihat juga, padahal saya juga nggak bisa melihat. Jadi saya sampaikan ke anak ini, Duk, anak dia perempuan ya, Duk, itu temenmu namanya si Fulan, itu kemarin sudah ketemu sama Ustadz Farid. Tak sampai ke supaya nanti urusan yang berhubungan dengan keluarganya yang meninggal dan sebagainya itu diselesaikan sajalah sendiri, nggak usah ngajak-ngajak kamu. Terus kemudian saat itu ketika saya tanya apakah masih ada temanmu yang minta gendong, masih ada Ustadz, oke, karena tak suruh turun, sudah kamu turun saja. Ustadz sudah tahu kalau keluargamu kecelakaan dalam ambulan, jadi sudahlah kamu istirahat sana di rumahmu, jangan ikut anak ini, saya bilang gitu. Terus kemudian saya tanyakan apakah temenmu masih minta digendong lagi. Alhamdulillah enggak.
Jadi dia sudah turun. Jinnya nurut ya jinnya. Dia sudah turun, sudah kembali ke alamnya sana. Jadi anak ini kemudian bisa belajar dengan tenang. Tapi dengan satu syarat, saat itu saya minta ke keluarga, terutama kakak atau mbaknya ya, untuk tidak melihat film-film horor lagi dengan anak ini. Karena film horor itu sangat merusak pikiran anak-anak. Jadi saya ulangi lagi, film horor sangat merusak pikiran anak-anak. Anak-anak akan jadi penakut, paranoid dan seterusnya. Ini salah satu penyebabnya adalah film horor. Nah, berarti jangan sampai lihat film horor ketika ada anak-anak. Iya betul. Anak-anak Jadi kasus ini itu pencetusnya itu adalah film horor. Karena anak-anak itu imajinasinya sangat kuat. Ya, anak-anak itu masih lemah ya, masih akal pikirannya belum sempurna, sehingga anak-anak itu mudah sekali percaya, mudah sekali disugesti, dan mudah sekali menerima hal-hal yang itu sifatnya cerita. Itu sangat mudah sekali. Karena mereka belum seperti orang dewasa yang akal pikirannya sudah sempurna. Nah, jadi anak-anak itu sangat mudah percaya, apalagi film-film yang bergenre horor yang menakutkan itu sangat mudah sekali masuk ke pikiran anak-anak, kemudian masuk ke alam bawah sadar mereka, sehingga mereka seolah-olah nyata melihat dan berbicara dengan hantu-hantu atau setan-setan yang ada di film horor tersebut. Kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya untuk para keluarga, terutama keluarga kita ya yang ada di Surabaya atau yang ada di Indonesia, jaga anak-anak kita dari tontonan. Nah, tontonan apa? Tontonan yang menakutkan. Nah, itu anak-anak. Nah, kan karena sekarang itu tontonan yang menakutkan itu tambah jernih gambarnya, pikselnya tambah rapat, sehingga ketika kita melihat film itu seolah-olah kita ada dalam film itu. Handphone yang terbaru itu pikselnya itu wah bagus ya, sangat bagus sekali. Apalagi pokoknya bagus lah sekarang itu, kameranya bagus, kemudian layarnya bagus, juga resolusi sound resolusinya bagus ya kan. Itu anak lihat gini sudah ketakutan ya, sama seperti kalau kita lihat drama Korea itu kan kayak kita mengalami sendiri gitu, sampai nangis gitu. Ya kayak gitulah, itu juga termasuk model indigo ya, namanya mak-mak indigo itu juga gitu, nangis gara-gara ya kayak gitu itu sebetulnya. Cuma beda segmen, satu anak-anak, satu mak-mak kan gitu. Ya, itu gitu aja. saja. Iya, pesannya untuk film ya, apapun jenis film itu, terutama yang horor, yang halu-halu itu dihindarkan. Kalau film edukasi, film tentang ilmu pengetahuan, atau tentang animal, atau tentang binatang, atau tentang tumbuhan, pokoknya ensiklopedi dan seterusnya, itu silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ke film horor yang halu, ya hindarkan ya, karena anak-anak sangat mudah sekali akan dicuci otaknya, dan mereka akan ketakutan ketika kecil, itu akan terbawa ketika mereka dewasa. Dan kalau tidak diselesaikan kayak gini ketika anak-anak, maka ketika dewasa mereka akan yakin, percaya bahwa saya ini benar-benar indigo, padahal tidak. Padahal itu penyakit mental. Oke. Iya. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Ya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam.